Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa dalam kajian fikih muslimah yang masih akan melanjutkan pembahasan mengenai fikih talak ya. Ya. Kita akan melanjutkan ya pembahasan kita berkaitan dengan fikih talak ya. Sebentar. Kemarin ya kita sudah sampai pada sebentar. Ya. Ya, kemarin kita sudah sampai pada beberapa lafat ya, beberapa jenis lafat yang kemudian bisa digunakan oleh suami untuk mentalak istrinya ya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada lafat yang bersifat jelas ya, sharih atau jelas, ada lafat yang bersifat kinayah ya. Kinayah ini adalah lafat kinayah ini apa? Kiasan ya, lafat kiasan. Nah, maka kalau lafadznya jelas, ya ini semacam kalimat aku mentalakmu, ya aku menceraikanmu, ya seperti itu. Ini adalah lafadz kinayah, ya lafadz yang jelas, lafadz yang sharih. Nah, dan ini mudah dipahami dan tidak ada makna lain selain makna talak. Ya. Nah, kemudian ada lafadz yang berjenis adalah lafadz kinayah, ya, yaitu lafadz atau lafadz kiasan, yaitu lafadz yang kemudian bisa maknanya talak atau makna lainnya. Manakala ini diucapkan ya kemudian diniatkan untuk mentalak maka jatuh talak. Tetapi kalau tidak diniatkan untuk menjatuhkan talak maka tidak menjadikan jatuhnya talak. Ya, misalkan ada seorang yang kemudian mengatakan ya, "Pulanglah kamu ke orang tuamu." Ya, kalau maknanya adalah ini merupakan talak ya, misalnya dilakukan atau sesuai dengan indikatornya ya, sesuai dengan indikator ini baru berantem ya, baru marah-marahan dengan kemarahan yang besar, kemudian suami mengatakan ya, "Pulanglah kamu sana ke rumah orang tuamu." Nah, maka ini bisa jadi ini maknanya adalah talak. Ya, bisa jadi tergantung lagi pada niatnya si suami. Ya, tapi kalau kemudian tidak ada indikator semacam itu, ya, semisal suami mengatakan hal tersebut karena orang tuanya istri itu sedang sakit. Ya, kemudian si istri mungkin ya merasa berat untuk pulang karena mungkin ada pekerjaan yang harus dia lakukan untuk melayani suaminya misalnya. Nah, kemudian suami mengatakan, "Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu. Ya, kasihan nanti orang tuamu." Misalnya semacam itu. Nah, maka ya ini niatnya bukan untuk mentalak, nah, maka tidak jatuh talak ya. Atau kemudian kita berpisah. Nah, kita berpisah. Maka kalimat kita berpisah juga bisa dimaknai sebagai lafadz kiasan. Ya, manakala ini dalam kondisi marah ya. Nah, maka kita berpisah ya ini adalah maknanya bisa jadi adalah talak ya, tergantung niatnya. Si suami meniatkan itu talak, itu talak. Tapi kalau kita berpisah artinya kita mau cooling down dulu ya. Kita mau menenangkan diri masing-masing, kita berpisah dulu ya. Beberapa waktu kita berpisah. Nah, seperti itu tidak jatuh talak ya. Atau seorang suami ya baik-baik saja dengan istrinya, kemudian dia di stasiun ya, dia mau pergi atau dia di bandara mau pergi ya kita berpisah sampai di sini ya, sampai di sini kita berpisah artinya istrinya jangan ikut masuk ke pesawat gitu ya. Nah, maka ini tidak jatuh talak, tergantung pada niatnya suami mengatakan hal semacam itu. Nah, kemudian ya jenis talak, kita akan masuk ke bagian jenis jenis talak ya. Jenis talak ini adalah ya ada yang kemudian disebut dengan talak sunnah ya, ada yang kemudian disebut dengan talak bid'ah ya. Ada yang lafadz sebelum masuk ke bab tentang talak sunnah dan talak bid'ah ya, ini lafadz yang sharih ya, lafadz yang sharih yang tadi disampaikan bahwasanya ya saya mentalakmu, saya menceraikanmu ya, ini kemudian misalkan ya ini jatuh talak, tetap jatuh talak meskipun yang mengucapkan itu adalah sembari bercanda ya. Jadi bercandanya atau seriusnya ya atau dalam kondisi marahnya ini tetap teranggap
talaknya ya meskipun dalam kondisi-kondisi semacam tadi ya. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya itu adalah serius dan main-mainnya juga serius ya. Bercandanya juga serius, main-main juga serius. Apa itu? An-nikah. Yang pertama nikah ya. Jadi nikah kemudian ini candaan apa seriusan ini sama-sama teranggap. Wat tolak ya, talak dan rojaah dan rujuk. Nah, maka ini kemudian maka perlu hati-hati ya, perlu hati-hati bagi yang kemudian sudah bersuami ya, maka kalaupun bercanda ya, maka janganlah bercandanya ini dengan kebablasan ya. Atau kemudian saling marahan ya, marahnya juga dikendalikan agar tidak kemudian sampai mengucap kalimat talak ya. Marah pun seperti itu. Manakala marahnya ini masih mampu untuk memikirkan sebab akibat ya, maka ini teranggap talaknya. Ya, tapi kalau marahnya ini sudah di luar kendali ya, sudah di luar kendali seperti kesetanan seperti itu ya. Nah, maka bisa jadi ini tidak teranggap karena bukan dia yang mentalak istrinya. Ya, bisa jadi dia marah kemudian kerasukan jin. Nah, maka kemudian ya dia tidak teranggap talaknya. Yang mentalak ini adalah jin tersebut ya, sehingga ini teranggap sebagaimana orang yang tidak berakal ya. Jadi marah sampai kesetanan ini semacam orang yang tidak berakal. Nah, kita masuk ke jenis selanjutnya yaitu talak sunnah ya. Talak sunnah ini talak yang kemudian ditinjau ya dari ya, ditinjau dari sifatnya ya, ditinjau dari tata caranya. Maka dibagi menjadi talak sunnah dan talak bid'ah ya. Ada talak sunnah dan talak bid'ah. Nah, talak sunnah ini adalah ya seorang suami ini kemudian mentalak istrinya itu sesuai dengan ketentuan syariat ya. Dia mentalak istrinya dalam ketentuan syariat, yaitu dalam masalah jumlah talaknya ya, kemudian keadaan ketika menjatuhkan talak. Maka ini sesuai dengan aturan syariat. Nah, maka kalau kemudian suami itu hendak mentalak ya, maka mentalaknya ini adalah ketika istri ini dalam kondisi suci dan belum digauli. Ya, dia ini mentalak si istri ini dalam kondisi suci dan belum digauli. Kalau lalu tidak mentalaknya kembali saat dia sampai dia itu menyelesaikan masa idahnya. Ya, maka hukum talaknya ini menjadi talak yang sah. Ya, nanti contoh kebalikannya gimana? Ini kebalikannya itu disebut dengan talak bid'ah. Nah, kita ke talak sunnah dulu. Talak sunnah ini ya dalilnya yaitu ya firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, idza talaqtumun nisa, jika kalian itu menceraikan istri-istri kalian, fatalliquhunna, maka talaklah mereka li'iddatihinna, ya pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya dengan wajar. Ya, maka ini perintah ya untuk kemudian talak itu juga harus lihat situasi dan kondisi ya. Agar apa? Agar istri juga nanti bisa menghitung idah dengan benar ya, idahnya benar. Kalau seandainya yang terjadi talak itu serampangan ya, yang terjadi misalnya adalah talak bid'ah ya, maka nanti yang kasihan istrinya, dia tidak bisa menghitung idahnya dengan benar. Ini yang kemudian banyak terlewatkan ya. Kalau emosi sudah memuncak ya, mana buru-buru untuk mikir ketentuan ya. Udah yang penting gimana kemudian bisa emosi itu terucapkan. Nah, sehingga ini yang kurang benar. Maka talak itu bukanlah kemudian sesuatu yang asal-asalan bisa dikemukakan, bukan ya, tetapi harus juga ada pertimbangan-pertimbangan yang matang sekali ya. Kehati-hati ya. Dan talak pun ya ini juga kemudian kalau kemudian secara syar'i ini sudah sah ya, maka itu langsung sudah sah meskipun ya tanpa adanya persetujuan dari hakim ya, meskipun tanpa ada hitam di atas putih. Seandainya kemudian secara syar'i sudah sah, maka sudah sah ya. Atau misalnya contohnya kasusnya misalnya seorang suami ini mentalak istrinya. Ya, kemudian nanti masih dibawa ke pengadilan. Di pengadilan ya tentu ada mungkin proses-prosesnya, ada berkas, ada sidang mediasi dan sebagainya. Yang mana ya proses tersebut bisa jadi berlangsung selama lebih dari masa idah secara syar'i. Ya, maka yang harus ditaati adalah ya masa idah secara syar'i ini ya. Sehingga tapi untuk kemaslahatan ya artinya
untuk kemudian tidak timbul dampak-dampak administrasi, dampak-dampak tuntutan oleh pihak lain, ya maka ahsan menunggu selesainya masa sidang. Ya. Contohnya begini, ya. Jadi ada kasus ya, ada salah satu kasus dahulu ya. Jadi ini seorang suami dan istri ini kemudian bercerai. Nah, kemudian ya tentu mungkin sudah melewati masa iddah karena kebetulan ini suami dan istrinya ini paham dengan agama gitu ya. Sudah sesuai ketentuan sudah sesuai dengan ketentuan syar'i ya. Namun kan yang kemudian pengurusan di pengadilan agama ini tentu memakan waktu yang lama. Sehingga kemudian ya surat cerai ini belum turun ya, surat cerai belum turun, masih sidang-sidang, proses sidang-sidang atau mungkin masih menunggu dikeluarkannya surat cerai tadi. Nah, si istri ini yang tentunya si istri ini sudah paham bahwa menikah itu kalau mau menikah lagi harus sudah di luar masa iddah. Ya, dia sudah di luar masa iddah, tetapi surat keputusan cerai belum turun. Nah, kemudian dia atau belum di ACC mungkin ya, wallahu a'lam, belum di ACC oleh pengadilan. Nah, lantas beliau ya karena merasa sudah terbebas ya, artinya sudah di luar masa iddah, maka beliau kemudian menikah lagi. Nah, ini kemudian dipermasalahkan oleh suami pertama. Nah, ini surat putusan cerai belum selesai, belum ada, kok sudah berani-beraninya nikah lagi. Ya, jadi dianggapnya mungkin suaminya nggak paham agama juga ya. Dianggapnya ya ini ada satu bentuk perselingkuhan seperti itu. Padahal bukan, karena kan memang sudah tidak terikat lagi ikatan suami dan istri. Ya, maka ini yang patut diperhatikan ya. Maka mentalaknya ya ini harus memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, kemudian si suami ini tadi mentalaknya itu adalah kalau suami itu ingin mentalak ya, kalau suami itu ingin mentalak maka ya secara syar'i talaknya itu harus dijatuhkan ketika istri itu sedang dalam kondisi suci namun belum pernah disetubuhi. Ya. Istri itu dalam kondisi suci namun belum pernah disetujui. Nah, maka contohnya ini adalah semacam yang dialami oleh Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar ini mentalak istrinya dalam kondisi istrinya ini sedang haid. Ya, lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya. Jadi beliau memerintahkan Umar, bapaknya Ibnu Umar, untuk memerintahkan anaknya ya agar kemudian merujuk istrinya. Tunggu sampai selesai haidnya. Nanti kalau haid sudah selesai, nah maka jangan digauli ya, jangan digauli terus kemudian ucapkan kalimat talak. Ya, itu seperti itu kalau yang sunnah semacam itu, yang talak sunnah seperti itu. Nah, kemudian ada hukum talak sunnah ini adalah sah ya, jelas ya karena ini sunnah, maka ini menjadi sah. Nah, kemudian ada talak bid'ah. Ya, kalau talak bid'ah ini talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti contohnya ya mentalak 3 dalam satu kali lafaz talak ya. Misalnya seorang suami mengatakan saya talak kamu 3 kali. Ya, saya talak kamu tiga kali. Nah, maka ini ulama berselisih pendapat apakah ya ucapan tadi itu teranggap ya ataukah tidak teranggap ya, apakah ucapan tadi artinya ini teranggap 3 sekaligus ya atau tidak teranggap ya artinya dia hanya teranggap 1 kali talak ya. Jadi ulama berselisih pendapat tentang masalah ini ya, apakah talak 3 kali itu yang dilafatkan dengan 1 kali talak ya itu sah ataukah tidak. Nah, ulama berselisih pendapat di sini, sehingga kemudian misalnya kalau dosanya dosa ya, pelakunya ini dosa ya, pelakunya berdosa ketika misalnya dia mengatakan ya saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu ya dalam sehari 3 kali, misalnya pagi mengatakan talak ya, siang mengatakan talak ya, kemudian si istri kemudian yang sore juga mengatakan talak ya, padahal kondisi istri ini sedang dalam kondisi suci dan belum digauli begitu. Nah, maka ini jadi bingung ya, mau pakai yang mana nanti batasnya. Nah, atau kemudian ya lafadznya ini terpisah-pisah, namun dalam satu masa suci. Ya, misalnya hari Jumat mengatakan talak, hari Ahad mengatakan talak lagi, Selasa mengatakan talak lagi. Nah, maka ini juga kemudian termasuk bagian dari talak bid'ah. Ya, talak bid'ah ini harus dilakukan ya ketika tidak dalam kondisi yang tadi telah disebutkan. Nah, atau mentalak istri saat istrinya ini sedang haid. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Atau mentalak istri saat istri suci, namun setelah disetubuhi. Ya, kenapa? Karena kalau sudah disetubuhi, ya maka dia tidak tahu apakah kemudian ya dari persetubuhan tersebut itu akan menghasilkan
kehamilan ataukah tidak. Ya, karena kalau nanti tidak menghasilkan kehamilan, ya tidak menghasilkan kehamilan berarti ya nanti iddahnya ini adalah sampai 3 kali suci. Ya, tapi kalau kemudian eh, apa eh, dari persetubuhan ini kemudian menghasilkan kehamilan, ya maka nanti berarti iddahnya ini adalah sampai dia melahirkan. Maka ini akan membingungkan si wanita. Ya, ini akan membingungkan si wanita. Maka terlarang bagi laki-laki atau suami untuk mentalak istrinya, sedangkan istrinya dalam kondisi sedang dalam kondisi haid. Ya. Nah, kemudian atau ya mensetubuhi tadi sudah ya, mentalak istri dalam kondisi haid atau mentalak istri suci namun telah disetubuhi, ya maka ini sudah seperti itu. Nah, ini disebut dengan talak bid'ah. Nah, dalilnya ya firman Allah Ta'ala at-talaqatu at-talaqu marratan, ya talak yang dapat dirujuk itu adalah 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maka ya setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf juga, cara yang baik juga. Nah, kemudian Allah juga berfirman tadi sama ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, jika engkau mentalak atau menceraikan istrimu, maka talaklah mereka ya sesuai dengan masa fatalliquhunna li'iddatihinna agar mereka dapat menghadapi iddahnya dengan benar. Ya, maka ini ya berkaitan dengan status talak. Nah, kemudian ya disunahkan ya untuk kemudian mempersaksikan, ya disunahkan untuk mempersaksikan adanya talak, ya proses talak itu hendaknya disunahkan untuk dipersaksikan, ya kenapa? Karena ya ini untuk menghindari adanya pengingkaran terhadap bilangan talak yang pernah diberikan. Ya misalkan si ibu ini ya misalnya ada orang kemudian mentalak istrinya, ya tanpa kemudian dipersaksikan, maka ya suatu ketika ya dia akan datang lagi kepada istrinya, dia mengatakan ya saya baru talak 3 kali, saya baru talak 1 kali kok. Istrinya bilang saya sudah ditalak 3 kali. Nah itu kan jadi bingung ya, ini apakah dulu talaknya sekali ataukah 3 kali, ya maka ini perlu kemudian adanya persaksian, ada saksi yang melihat hal tersebut. Nah, dalilnya yaitu firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat 2. Fa'idha balaghna ajalahunna, apabila ya telah sampai pada masanya, itu masa idahnya, fa'amsikuhunna bima'ruf, ya maka tahanlah mereka, ya pertahankanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Au fariquhunna bima'ruf, atau ya berpisah dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa ashhidu dzawai adalin minkum, ya maka persaksikan hendaknya dawai adil, ya orang yang memiliki sifat adil ini kemudian ashhidu mempersaksikan wa aqimus syahadata lillah dan menunaikan persaksiannya itu kepada Allah. Maka ini ya yang kemudian yang ini membutuhkan ya kemudian dari ayat ini kemudian diambil faidah bahwa ya hendaknya disunahkan ya untuk ada saksi yang kemudian mempersaksikan hal tersebut, ya lebih-lebih lagi dikuatkan lagi kalau ada surat pernyataan bahwa si fulan dan fulanah ini sudah tidak lagi ya menjadi pasangan suami istri misalnya seperti itu, ya. Nah, sehingga akan kemudian tidak ada yang mengingkari hak, ya tidak ada yang kemudian mengingkari haknya pasangannya sendiri. Nah, kemudian ya kita masuk ke talak berdasarkan dampaknya, ya talak berdasarkan dampaknya, maka dibedakan menjadi talak raj'i dan talak bain. Ya, talak raj'i roja'a itu artinya kembali, itu adalah talak untuk talak 1 dan talak 2. Ya, misalkan ya seorang ini di bulan di bulan Maret 2023 ya dia menikah. Ya, kemudian di bulan Juni 2023 ya ini mulai kemudian ada kalimat talak yang diucapkan oleh suami. Ya, kemudian ini terhitung talak 1. Nah, kemudian setelah itu ya berlangsung beberapa waktu, misalnya bulan April 2025, ya suami itu mengucapkan kata talak. Ya, maka talak yang dimiliki oleh suami itu adalah talak ketiga, sudah talak ketiga. Nah, kemudian ya
talak ketiga, talak kedua ya, talak yang kedua. Nah, kemudian setelah itu tahun 2030 ya, suami marah lagi dengan kemarahan yang besar, ya kemudian mengucapkan talak. Ya, dia mengucapkan talak. Kita cerai, ya, kita bercerai. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian si suami masih mengingat bahwa ini adalah talak yang kedua. Ya, si istri sudah mengingat ini talak yang ketiga. Nah, maka kalau kemudian tidak ada saksi, ya ini akan menimbulkan apa? Menimbulkan perselisihan semacam itu, ya, menimbulkan perselisihan tentang bilangan talak misalnya. Nah, maka kalau talak 1, talak 2 ini adalah disebut sebagai talak roj'i, talak yang masih bisa dirujuk, ya, atau disebut oleh para ulama disebut sebagai talak bainunah sughra, ya, talak bainanu sughra. Ya, boleh bagi suami untuk merujuk istrinya tanpa adanya akad baru selama masih dalam masa idah. Ya, misalnya contohnya idahnya orang normal ini adalah idahnya 3 kali haid, ya, atau ada yang mengatakan 3 kali suci. Nah, itu baru nanti selesai masa idah. Maka bisa jadi ya masa idahnya itu 3 bulan, ya bisa jadi lebih dari itu, ya. Nah, maka eh, apa eh, bisa ya kemudian kalau kemudian misalnya ini adalah istrinya ini masih mengalami haid, ya, maka rujuknya itu boleh kemudian di tengah-tengah, ya, ketika di masa idah itu masih berlangsung. Kalau haid itu berarti 3 kali suci tadi atau 3 kali haid. Ya, ada yang mengatakan 3 kali suci, ada yang mengatakan 3 kali haid. Nah, maka kalau masih berada di tengah masa idah, maka boleh suami itu merujuk istrinya. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana cara merujuk istri. Tapi kalau kemudian sudah di luar masa idah, ya sudah di luar masa idah, maka ya tidak cukup hanya kemudian dia meniatkan mau merujuk, nggak cukup ya. Tapi harus dengan mahar baru, ya, dengan akad yang baru, ya, pakai mahar baru dan akad yang baru meskipun suaminya ini adalah suami istri yang dahulu pernah menikah, ya. Sekarang diulang lagi karena sudah berlangsung cukup lama. Nah, maka semacam itu disebut sebagai talak roj'i. Nah, idahnya ini ya boleh bagi suami untuk merujuk istri tanpa adanya akad baru selama masih dalam masa idah. Jika sudah selesai masa idah, ya misalnya tadi 3 kali kuruk, 3 kali haidnya itu adalah 3 bulan, ya maka setelah 3 bulan itulah baru boleh kemudian dia merujuk istrinya kalau pengen rujuk. Ya, kalau dia pengen rujuk maka dia wajib merujuk langsung kemudian dia niatan rujuk kepada istrinya. Ya, misalnya contohnya ya, kalau rujuk itu bisa dengan kalimat ya, saya merujukmu. Ya, saya merujukmu. Ada yang kemudian mungkin besok saya tambahkan ya, saya merujukmu misalnya kayak begitu ya, atau kemudian dia berjima ya, dia menggauli istrinya dengan niatan dia mau rujuk, maka itu termasuk bagian dari rujuk ya. Nah, kalau kemudian itu yang kalau kemudian sudah dia harus dengan akad baru dan mahar yang baru ya, ketika sudah di luar masa idah semacam itu. Maka jangan langsung kembali ya, tidak boleh kembali meskipun istrinya lama ya, istri yang lama ya, suami juga suami yang lama bagi seorang wanita ya. Maka ini tidak boleh langsung dirujuk kecuali setelah memiliki akad yang baru ya. Ini harus diperhatikan ya. Karena pernah ada kasus semacam ini ya. Jadi tidak dirinya ini ya sudah berpisah dengan istrinya ya. Kemudian oleh istrinya ya ternyata setelah berlangsung 1 tahun ya, si mantan pasangan suami istri ini kemudian saling menghubungi dan kemudian ya intinya ya kemudian ternyata keduanya ini masih ada rasa ya, masih ada rasa sayang. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita mereka langsung rujuk tapi tanpa pakai akad baru. Ya, padahal sudah 1 tahun ya, 1 tahun itu kan tentunya sudah di luar masa idah. Dia langsung rujuk ya, pulang-pulang serumah ya, udah begitu. Sampai berlangsung beberapa tahun ya, sampai berlangsung beberapa tahun sudah punya anak ya, sampai anak ya, dulu pas ketika bercerai itu anaknya masih 1. Sekarang kemudian si istri ini juga sempat qadarullah ya mengalami semacam pelecehan seksual atau apa ya. Jadi akhirnya dihamil ya, hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah dengan laki-laki lain ya, kemudian dalam kondisi hamil pula ini ya, si suami ini tadi merujuk istrinya. Ya, jadi ketika si suami ini merujuk istrinya tapi rujuk tidak syar'i, ya istrinya ini dalam kondisi hamil dengan laki-laki lain. Nah, kemudian ketika bayinya lahir, ya ini dianggaplah sebagai anak dari si laki-laki yang
tadi. Ya, suami juga sudah tahu ini istrinya hamil dengan laki-laki lain, tapi tetap mau balik gitu ya intinya. Nah, kemudian berlangsung berapa lama, ini si anak nomor 2 ini sudah besar. Nah, kemudian ya hamil lagi, ya si istri hamil lagi. Jadi anaknya jadi 3 gitu ya. Nah ini, tapi tanpa akad baru pas merujuk itu ya ini tidak sah. Harus di apa akad ulang ya, harus ada akad ulang, harus cari mahar baru. Ya sudah, akhirnya mereka tapi saat itu mungkin tidak terlalu heboh keluarganya ya, karena keluarganya ini ya keluarga yang perempuan ini adalah non-Islam ya. Beliau non-Islam atau kalaupun tidak non-Islam tapi non-Islam kemungkinan ya, karena dia ini kejawen gitu ya. Dia ini kejawen, nggak pernah sholat juga nggak pernah ya, dan seterusnya. Sehingga gimana solusinya? Ya solusinya datang ke KUA ya, dia ceritakan ya, kemudian nanti dari KUA tentu ada wali hakim yang bisa menikahkan. Nah, itu nanti pakai wali hakim. Jadi nggak terlalu heboh banget keluarganya ya. Nah, seperti itu. Tapi intinya ini sudah di luar masa idah, maka seharusnya pakai akad yang baru. Nanti kalau nggak pakai akad baru gimana? Udah lahiran kayak tadi yang kasihan. Kasihannya kenapa? Karena anak yang kemudian dilahirkan dari akad yang tidak sah, ya ini tentu jadi bermasalah ya. Nanti dia akan antara lain ya, dia tidak bisa kemudian ayahnya ini ya untuk apa ini sebagian pendapat ulama dan sepertinya jumhur ulama, mayoritas pendapat ulama, si orang tuanya atau ayahnya ini tidak boleh kemudian namanya itu dinasabkan, apa anaknya itu dinasabkan kepada dirinya. Meskipun secara biologis ini adalah anak biologisnya. Gitu. Karena apa? Karena tanpa akad yang baru, tanpa akad nikah yang sah, gitu. Nah, terus kemudian ya tidak juga dapat mewarisi atau diberi waris, ya tidak bisa saling mewarisi atau diberi waris, gitu. Untuk yang kemudian akadnya ini menjadi akad yang tidak sah itu ya. Nah, semacam itu maka atau dan juga ya nanti ayah biologis ini juga tidak bisa untuk menjadi wali nikah dari putrinya ya, meskipun ini anak putri biologis ya, tapi karena tidak pakai akad nikah ya maka akadnya menjadi tidak sah. Seperti itu. Sehingga ini ya harus kemudian ketika merujuk ya itu rujuknya adalah di masa idah ya. Dan tadi rujuknya ya bisa dengan kalimat ya, bisa dengan bisa dengan kalimat ya, bisa dengan dijimai ya, tapi dijimai tapi dengan niatan rujuk ini manakala masih dalam masa idah, karena kan statusnya masih suami istri kalau si istri ini masih dalam masa idah ya. Nah, yang beda itu ketika talak bain ya. Talak bain itu adalah talak ketiga. Talak ketiga atau disebut sebagai talak bainunah kubro. Artinya ya, suami ini tidak bisa lagi untuk merujuk istrinya saat kondisi idah ya. Jadi ketika si istri ini sama ya idahnya ya, kalau tidak sedang hamil ya itu adalah 3 kali puru ya, sudah tidak bisa lagi hamil itu 3 bulan ya. Janda misalnya bukan janda maksudnya lansia gitu ya, bercerai maka idahnya itu adalah 3 bulan. Tapi kalau yang masih bisa hamil ya masih bisa mengalami haid ya, maka idahnya itu adalah 3 kali haid. Ada yang mengatakan, ulama itu mengatakan 3 kali haid atau 3 kali kuru ya, maka jaga-jaganya ya apa 3 kali bersih ya, bisa jaga-jaga untuk itu, untuk kehati-hatian, atau 3 kali haid juga tidak masalah ya. Nah, maka kemudian kalau kemudian ini talak yang pertama atau talak yang kedua. Kalau talak yang ketiga maka suami ini tidak bisa lagi untuk merujuk istrinya ya. Dia tidak bisa lagi untuk merujuk istrinya kecuali istri tadi sudah menikah lagi ya. Jadi misalnya istrinya ini dicerai gitu ya. Kemudian si istri menikah lagi dengan seorang laki-laki ya. Kemudian si suami pertama atau mantan suaminya tadi kemudian ternyata masih ada perasaan sama si istrinya tadi. Nah, kemudian ya, tapi dia nggak boleh ya untuk kemudian meminta istrinya untuk bercerai dengan si laki-laki kedua, ya nggak boleh ya. Nah, maka solusinya yaitu dia kemudian tunggu sampai si laki-laki kedua ini ya bisa jadi mungkin meninggal dunia ya, atau kemudian bercerai. Nah, itu baru kemudian nanti bisa laki-laki pertama, suami atau mantan suami yang pertama ini kemudian baru bisa merujuk si istri. Ya, maka berlaku apa itu namanya ungkapan ya, berlaku ungkapan ya, aku tunggu jandamu ya. Itu kalau semacam itu kalau yang sudah talak yang ketiga, talak bain ya, itu. Nah, dan pernikahan istrinya tadi ya, kalau kemudian bisa dinikahi oleh mantan suami ya, itu manakala
pernikahan tersebut ya ini adalah kemudian benar-benar pernikahan yang sahih ya, bukan pernikahan yang diniatkan untuk menghalalkan atau nikah muhalil ya. Jadi misalnya ya seorang laki-laki ini berpisah dengan istrinya ya, dia bercerai dengan istrinya. Kemudian laki-laki ini ternyata masih punya rasa sama istrinya ya, tapi kadung ya sudah talaknya 3 kali talak ya, sehingga kemudian tidak bisa lagi untuk merujuk istrinya langsung, nggak bisa. Nah, lantas kemudian dia punya teman ya, laki-laki ini punya punya teman. Dia katakan ya, "Tolong istri saya itu kau nikahi ya. Nanti setelah itu ya kamu putus ya. Jangan dijimai ya misalnya atau ya misalkan seperti itu ya. Di apa kamu nikahi habis itu kamu cerai. Ya, nanti kan dia nggak punya masa idah lagi terhadap suami kedua. Nah, baru nanti saya bisa melamar si wanita tadi. Nah, ini disebut dengan nikah muhalil. Nikah nggak boleh ya, akal-akalan kalau semacam itu. Nah, bolehnya tadi ya, dia dengan nikah yang sahih ya, ada ulama yang berpendapat nikah yang sahih itu adalah manakala si istri ini sudah menikmati ya, dalam tanda petik madunya suami, begitu pula dengan suami ya telah memetik madunya istri. Artinya saling bersenggama. Ya, sudah saling bersenggama, nah maka itu baru kemudian itu apa boleh untuk kemudian dinikahi manakala ini yang pernikahan kedua ini bubar ya, bercerai atau meninggal dunia. Nah, ketika si suami pertama ini ingin merujuk pada istrinya, ya, merujuk kepada eh, istrinya tadi, yang mantan istrinya tadi, ya, maka ya wajib harus dengan akad dan mahar yang baru. Ya, wajib kemudian dengan mahar dan akad yang baru. Nggak boleh ya kemudian dengan mahar yang kemudian dulu pernah saya ya, tapi tidak saya ambil maharnya gitu ya misalnya, atau saya titipkan di sini, maka ini nggak pas ya. Atau dengan akad yang lama nggak boleh kalau akad yang lama, pakai harus akad akad baru. Nah seperti itu bagian dari pembagian talak ya, ditinjau dari dampaknya. Nah sebelumnya ya, dan sini saya belum sempat untuk menuliskan, itu adalah tentang masalah rujuk tadi. Ya, rujuk ini adalah mengembalikan istri yang ditalak dengan bukan talak bain, yaitu talak roj'i, ke dalam statusnya yang semula sebagai istrinya yang sah sebelum terjadinya talak tanpa adanya akad baru. Itu disebut dengan rujuk. Nah, rujuk ini telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma' para ulama. Ya, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, dalam masa idah itu, jika mereka para suami menghendaki perbaikan. Ya. Nah, maka itu. Kemudian dalilnya sebagaimana tadi ya telah disampaikan Ibnu Umar yang mentalak istrinya. Ya, mentalak istrinya ini lebih dari 3 kali. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan ya pergi gitu ya, disuruh pergi, kemudian disuruh merujuk istrinya. Ya, nanti kalau sudah rujuk ya, kemudian dia sudah rujuk ya, maka kemudian bukan merujuk. Dia kemudian harus dia kembalikan dulu ya, istrinya diambil lagi. Ya, nanti kalau sudah selesai dari haidnya, maka boleh untuk mau dirujuk ya atau mau untuk dipisah begitu. Nah, itu. Nah, maka ini adalah talak adalah rujuk. Nah, hikmah dari rujuk ya, ini adalah memberikan kesempatan kepada suami ketika dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru pada kehidupan rumah tangga. Nah, maka ini adanya masa rujuk ya atau syariat rujuk, maka boleh-boleh saja untuk kembali ya. Jadi jangan salah ya kalau kemudian sudah bercerai itu kemudian tidak boleh sama sekali untuk duduk ya, tidak boleh untuk tidak boleh untuk kembali, afwan. Tidak boleh untuk kembali. Jadi kalau sudah rujuk, sudah bercerai, ya maka masih ada kesempatan untuk kembali, ya. Manakala ini talaknya adalah talak 1, 2. Tapi kalau sudah talak 3, ya maka tadi persyaratannya dia harus menikah dengan si wanita ini, dia harus menikah dengan laki-laki lain yang bukan kemudian dengan niatan mentalak si istri tadi, ya istri yang atau suami yang kedua ini tidak berniat untuk itu. Nah, kemudian syarat-syarat rujuk yaitu yang pertama ya talak yang dijatuhkan tadi adalah kurang dari
jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Ya, artinya yang masih bisa dirujukkan talak 1, talak 2. Nah, maka ya talaknya kita harus tahu talaknya ini adalah untuk talak berapa ya. Kalau kemudian talaknya adalah untuk talak 3 ya berarti nggak perlu dirujuk kecuali tadi syaratnya telah terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua, istri yang ditalak itu sudah digauli. Ya, karena rujuk itu hanya terjadi di masa iddah. Sedangkan istri yang belum digauli itu tidak ada kewajiban iddah ya. Maka itu. Jadi istri yang ditalak itu sudah digauli, tapi bukan apa namanya? Afwan. Istri yang ditalak itu sudah digauli ya. Seperti itu. Kemudian karena kalau maka dia masih punya masa iddah. Tapi kalau kemudian seorang istri yang belum digauli kemudian dia ditalak, ya maka nggak ada masa iddah. Ya, boleh untuk kemudian dia nikah lagi sama suami pertama tadi yang telah mentalaknya dulu, atau ya dia langsung kemudian eh, apa menikah lagi misalnya seperti itu ya. Jadi untuk masa iddah ya, untuk masa iddah ini seorang wanita yang masih mengalami haid maka tadi masa iddahnya, masa menunggunya ini adalah eh, apa 3 bulan secara 3 bulan, afwan bukan 3 bulan, 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, ini kalau untuk yang masih mengalami haid. Untuk wanita yang belum pernah haid ya, atau belum mengalami haid lagi ya tidak lagi mengalami haid ya maka masa iddahnya adalah 3 bulan ya. Nanti kalau sudah berlangsung 3 bulan ya kemudian dia mau nikah lagi misalnya ya itu boleh-boleh saja karena sudah di luar masa iddah ya. Nah, semacam itu. Maka ini yang kemudian oh afwan, sama satu lagi idah karena suami meninggal dunia ya. Kalau idah karena perceraian udah suami kan kalau idah karena suami itu eh, meninggal dunia maka itu adalah 4 bulan 10 hari itu. Nah, kalau wanita belum pernah digauli ya, baru nikah langsung dicerai gitu ya. Nah, maka ya dia tidak punya masa idah ya sehingga dia bebas untuk kemudian menikah lagi misalnya. Nah, maka itu bebas. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya talak yang jatuh itu adanya tanpa talak yang dijatuhkan itu adalah tanpa ketebusan. Kalau tebusan di dalam talak ya, itu ditetapkan agar istri itu bisa menebus dirinya dari suaminya ya. Nah, maka ini contohnya pernah ada ya kalau tidak salah Saudah ya, Saudah bintu Zam'ah ini yang kemudian dia tidak mau untuk dicerai oleh Nabi ya sehingga kemudian beliau menebus dirinya. Artinya beliau kemudian ya merelakan sebagian harinya untuk sebagian istri Nabi. Ya, kemudian yang keempat, hendaknya status pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Ya, sehingga tidak ada rujuk dalam pernikahan yang rusak. Ya, kalau nikahnya saja sendiri sudah rusak ya nggak bisa lagi ya. Kemudian kerusakan itu kemudian diulangi lagi misalnya nggak boleh ya. Kalau talaknya tidak bila talaknya tidak sah ya karena pernikahannya ini tidak sah ya menjadi talaknya pun tidak sah. Ya, maka rujuk pun juga menjadi tidak sah. Ya, ini rujuk itu semacam itu. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insya Allah akan kita bahas ya bab-bab tentang perpisahan selanjutnya ya tentang ada ila, kemudian dihar, kemudian hulu ya. Hulu ini yang paling sering dilakukan oleh para wanita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan afwan belum ya. Sebelum kita tutup ada yang ingin ditanyakan? Dipersilahkan.
Afwan. Ini tadi astagfirullah. Ini tadi kepencet ya? Allahu Akbar, dari mana ya ini? Saya nggak ini. Ya nggak kedengeran suaranya. Anak kira Dari mulai yang mana lagi. ya? Nggak nyadar, saya buka buka web apa, buka ini ya tadi. Buka apa namanya? Astagfirullah. Buka yang oh, eh, mulai dari mana? Dari awal. Enggak sampai dengan yang apa namanya? eh ini apa namanya? Oh, saya nggak take, soalnya tadi saya sambil buka file, jadi ininya saya kecilkan layarnya sehingga nggak kelihatan. Walah, qadarullah, masya Allah. Oh, gitu. Mulai dari mana tadi? dari yang sebelum ini sedikit maju sedikit. Oh, dari file ini. Masya Allah, jauh banget ya berarti. Oh, berarti dari tadi ya? Oh, qadarullah. Ya, ya, ya. Udah, berarti besok kita ulangi aja ini berarti materinya. Ya, ya, ya. Enggak Berarti banyak sih tadi saya juga belum jawab ya. Jawaban pertanyaan saya belum terdengar ya. Iya yang dari chat aja belum. Yang dari chat. Oh ya, ya. Maaf sekali ya. Jadi untuk yang pertama ya, pertanyaan pertama tadi ya berkaitan dengan suami tidak ada kabar ya. Ya, kita jawab pertanyaan aja ini untuk yang talak raj'iyah, talak bain ini kita ulang besok insya Allah. Eh apa? Yang untuk suami yang tidak ada kabar ya. Nah, ini kemudian boleh untuk si istri ini untuk mengajukan pembatalan pernikahan ya. Boleh memfasih namanya. Memfasih atau membatalkan pernikahan kepada hakim ya. Mekanismenya sama seperti gugat cerai. Ya, jadi dia datang kepada pengadilan agama ya untuk mengajukan bahwa ini suami saya ini tidak ada kabar selama 6 bulan ya, sedangkan tidak ada kabar, tidak ada nafkah yang dikirim dan sebagainya. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu alasan untuk kemudian mengajukan gugat gugat cerai ya. Nah, kemudian sama juga tadi dengan istri yang meminta ya, misalnya dia takut karena takut kufur kepada Allah ya, dalam dalam bentuk ya dia mengkufuri suami ya, dalam bentuk dia mengkufuri mengkufuri suami, dalam artian ya si istri ini misalnya dalam kasusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kasusnya istrinya Sabit bin Qais ya. Sabit bin Qais ini jadi beliau tidak Sabit bin Qais ini adalah seorang sahabat yang mulia ya. Beliau ini akhlaknya baik ya, tetapi kemudian ada kekurangan yaitu dari sisi fisik. Nah, si istri ini ya ketika tidak bisa ya, beliau ini tidak bisa untuk menerima kekurangan fisiknya suami ya, walaupun mungkin di awal-awal mau, tapi beliau kemudian tidak bisa menerima kekurangan fisiknya suami, sehingga bisa jadi ya karena dia tidak bisa menerima kekurangan fisik suami ya, kemudian dia mungkin menolak permintaan suami untuk melayani suami begitu ya. Nah, ini kan satu bentuk ya, merupakan bentuk kekufuran kepada suami. Ya, sehingga kemudian si istri ini istrinya Sabit bin Qais ini datang kepada Nabi ya, beliau mengatakan ya bahwa dia ini takut ya, kemudian kufur ya, kufur, apalagi kufurnya ini kalau ini kufur kepada Allah ya, takut kufur kepada Allah misalnya karena si suaminya ya ini sering ngajakin ya ziarah kubur ya, misalnya ziarah ke wali-wali ya. Nah, ini kan ada apa namanya, ada kemungkinan ya nanti akan terjatuh pada kesyirikan ya. Istri nggak bisa untuk hal tersebut. Istri tahu bahwa ini adalah perbuatan yang mengantar kepada kesyirikan ya, sehingga kemudian tidak masalah ya baginya untuk melakukan gugat cerai. Ya, tadi sama datang ke pengadilan agama ya, nanti di sana akan ada pengajuan berkas-berkas dan sebagainya, nanti ada sidang-sidang dan sebagainya, nanti barulah nanti hakim itu yang memutuskan untuk bercerai seperti itu. Wallahu a'lam. Gini itu ya. Yang pertanyaan dari Ibu Leli tadi. Oh, ini. Ketika sudah bercerai, puluk ya, sudah habis masa iddah, tapi mantan suami tidak mau menerima. Bagaimana status perceraiannya setelah mendapatkan seringnya KDRT sampai berurusan dengan polisi, sering tidak dinafkahi
sejak awal nikah 12 tahun lalu tapi tidak jadi bercerai, maka akhirnya menggugat ke pengadilan. Sering sering diusir dari kontrakan saya. Oh, artinya suami ini masih belum merelakan gitu ya. Suami ini belum merelakan ya, istri ini bercerai dengan dirinya ya. Tadi dia kalau sudah prosesnya sudah ditempuh ya, sudah hulu, sudah datang ke pengadilan dan sudah diputus berpisah, ya sudah ya. Kalau dia nggak terima nggak perlu nggak perlu kemudian kita apa namanya, kita abaikan ya, dia sudah seperti orang asing ya. Dia sama seperti orang asing. Artinya dia kemudian datang ya, ada orang asing datang kepada kita, meneror kita. Nah, seperti itulah yang kemudian apa, mungkin yang dia kemudian, kita anggap orang tersebut atau mantan suami itu semacam itu. Sehingga kemudian ya, tentunya yang pertama kita minta tolong kepada Allah Ta'ala ya, untuk menghindarkan dari keburukannya ya, karena tentunya ya, bisa jadi dia, menimpakan keburukan fisik kepada diri kita ya, atau kemudian keburukan dari sisi, apa, misalnya dia, melalui sihir ya, misalnya melalui sihir, nah itu bisa juga terjadi. Sehingga kemudian yang patut kemudian kita lakukan, mohon pertolongan Allah Ta'ala. Kemudian ya, kalau mungkin untuk segera menikah ya, maka lakukan, kalau memang memungkinkan ya, karena tentu saja yang namanya mental ya, kemudian kalau, pernah mengalami hal seperti ini ya bisa jadi tidak bisa langsung untuk sembuh begitu ya. Maka tidak masalah kalau hal itu kemudian terjadi. Kemudian kalau memang, belum menikah misalnya, kalau bisa ditemani oleh kemudian orang lain yang sudah dewasa, maka temani orang lain yang sudah dewasa ya, entah orang tua kita ya atau mahram kita yang menemani sehingga kemudian, kalau hal itu terjadi lagi ada orang yang kemudian bisa menghalau orang tadi, mengusir orang tadi ya, atau kemudian berpindah tempat ya, agar tidak teror ya, mungkin bisa berpindah berpindah tempat sehingga tidak lagi kemudian diteror oleh mantan mantan suami. Itu kalau memang sudah secara legal formal ya, sudah kemudian ada putusan semacam itu, ya maka lakukan itu ya. Karena ya, tentunya ini, eee, oh ya, ada orang tua di rumah tapi tetap meneror ke rumah kontrakan ya, kalau itu memang terjadi bisa kemudian, kalau sudah lapor polisi suaminya ngeyel ya itu berarti memang dianya ya yang kemudian, bermasalah ya, dianya yang bermasalah. Maka tidak perlu dianggap apalagi dia pernah melakukan KDRT ya, maka tidak perlu kemudian dianggap ya, karena tentunya madorotnya ini akan lebih lebih besar daripada kita menerima ya, menerima, apa, permintaan dia untuk kembali, ya padahal madorotnya ini lebih lebih besar lagi. Maka ya abaikan ya, kemudian, tetap apa, yang pertama tadi ya minta pertolongan Allah, kemudian baru meminta pertolongan kepada orang orang lain, seperti itu. Kurang lebih semacam itu. Dan jika sempat oh maaf, qadarullah ya, ada ancaman pembunuhan juga ya, qadarullah. Nah, seperti itu kalau sudah semacam itu ya itu tadi ya, lapor polisi ya mungkin yang memang bisa tapi terkadang kita, banyak kendala ya dalam masalah melapor polisi entah karena ada uang yang harus dibutuhkan ya atau kemudian yang lainnya, ya tapi ya itu usaha yang mungkin mungkin saja untuk dilakukan ya. Jadi melapor polisi atau yang tentu pihak berwenang lainnya seperti itu, wallahu a'lam ya. Kalau enggak ya minta tolong kepada keluarganya ya, tolong keluarganya ini saya jelaskan saya nggak mau lagi sama dia, tolong ini ditahan, dipahamkan gitu ya. Atau teman dia yang teman suami yang kemudian sudah yang lebih bisa memahamkan itu, mungkin bisa minta tolong agar menasehati, orang tersebut gitu. Itu mungkin usaha ya, usaha yang bisa dilakukan. Tapi selebihnya ya, itu tadi yang bisa menghindarkan kita dari keburukan itu adalah Allah Ta'ala ya. Semoga Allah lindungi penanya dan juga keluarganya ya, dan semoga dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ya mungkin itu ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 dan maaf sekali ya, qadarullah tadi saya nggak sadar kalau itu ternyata terpencet ya, apa, mic-nya itu sehingga kemudian saya fokus kepada ngasih materinya sehingga nggak fokus kepada layar layar Zoom-nya, karena layar Zoom-nya saya kecilkan. Nah seperti itu. Jadi qadarullah besok insya Allah akan kita ulang kembali ya berkaitan dengan, jenis-jenis talak ini ya, maaf sekali. Mungkin itu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Jazakillahu khairan.